Suami minta poligami dan aku tolak. Tapi mertua dan keluarganya justru malah mendukung suamiku kuceraikan dia dan kutarik semua aset kekayaanku. Ku buat mereka menderita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai sutra berwarna krem yang menghiasi jendela besar kamar utama rumah bergaya modern minimalis 2 lantai. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan, dengan halaman depan yang dihiasi taman kecil dan kolam ikan koi yang airnya beriak tenang. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana kecil, dan di dalamnya, kehidupan pasangan yang mendiami rumah itu terlihat sempurna. Nadia berdiri di depan cermin besar yang menempel di dinding, merapikan jilbab warna pastel yang membingkai wajahnya. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun pesonanya tidak pernah pudar. Kulitnya terawat, matanya teduh, dan senyumnya manis. Tidak hanya cantik, Nadia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas dan mandiri. Sejak sebelum menikah, ia sudah sukses membangun bisnis fashion muslim yang kini merambah pasar internasional. Berawal dari butik kecil di sudut kota, kini ia memiliki jaringan toko di berbagai kota besar, bahkan menjual produknya melalui platform online hingga ke Malaysia dan Singapura. Di ruang makan, Arman, suaminya, sudah menunggu sambil membaca koran. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu, terlihat rapi dan gagah. Usianya 35 tahun. Wajahnya cukup tampan dengan sorot mata penuh percaya diri. Arman memang selalu tampil mempesona, apalagi di hadapan orang luar. Banyak yang mengatakan, pasangan ini adalah couple goals. Suami mapan, istri sukses, rumah tangga harmonis, dan hidup berkecukupan. Sayang, sarapannya sudah siap? Tanya Arman tanpa menoleh dari koran. Nadia tersenyum. Sudah, Mas. Aku masakin omelet kesukaanmu. Ada juga jus jeruk segar. Wah, istriku memang terbaik, kata Arman sambil melipat koran dan menatapnya dengan senyum hangat. Nadia meletakkan piring omelet di hadapan Arman, lalu duduk di kursi seberang. Mereka sarapan sambil berbincang ringan. Sekilas, suasana itu terasa damai. Namun, jauh di lubuk hati, Nadia tahu bahwa ia lebih banyak berperan dalam menjaga semua ini tetap berjalan. Arman bekerja sebagai manajer di perusahaan kontraktor milik temannya, tetapi penghasilan utamanya masih jauh dibandingkan dengan apa yang dihasilkan Nadia dari bisnisnya. Namun, Nadia tidak pernah mempermasalahkan itu. Sejak awal menikah, ia sudah meniatkan dirinya untuk berbagi rezeki. Baginya, cinta dan kesetiaan jauh lebih berharga daripada sekadar materi. Lagi pula, ia merasa Arman adalah pasangan hidup yang tepat, lembut, perhatian, dan mendukung karirnya. Setelah sarapan, Nadia bergegas ke ruang kerjanya di lantai 2. Ruangan itu luas, dengan dinding kaca yang menghadap ke taman belakang. Ada meja kayu besar, laptop, papan jadwal, serta rak penuh sampel kain dan desain busana. Di dinding, tergantung figura penghargaan atas berbagai pencapaiannya, pengusaha wanita inspiratif, Top Brand Award, hingga Most Influential Women in Business. Semua pencapaian itu adalah bukti kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Arman masuk sambil mengetuk pintu. "Kamu sibuk, sayang?" tanyanya. "Sedikit. Ada meeting online sama tim dari Singapura nanti jam 10. Jawab Nadia tanpa mengalihkan pandangan dari laptop. Arman mendekat, lalu berdiri di belakang kursi Nadia. Tangannya menepuk pelan bahu istrinya. "Aku bangga sama kamu. Kamu itu luar biasa." Nadia tersenyum, menoleh sebentar. "Terima kasih, Mas. Tapi semua ini kan juga karena dukunganmu." Arman tertawa kecil. "Dukungan? Kamu lebih hebat sendiri. Aku cuma numpang keren." Nadia menepuk tangannya lembut. "Jangan bilang gitu. Kita kan tim." Ya, Nadia memang selalu berusaha melihat yang terbaik dalam diri Arman. Meski sadar bahwa kontribusi finansialnya lebih besar, ia tidak pernah merendahkan suaminya. Sebaliknya, ia justru sering memuji Arman di depan orang lain, agar suaminya merasa dihargai. Siang harinya, mereka makan bersama di luar,
di sebuah restoran Jepang yang mewah. Dari luar, pasangan itu tampak sempurna. Duduk berdua, tertawa, dan saling menyuapi. Banyak mata yang iri, menganggap Nadia dan Arman adalah gambaran pernikahan ideal. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua kemewahan dan kehangatan itu, ada benih yang perlahan tumbuh, benih yang kelak akan menghancurkan segalanya. Sepulang dari restoran, mereka singgah di rumah mertua. Rumah itu lebih sederhana, namun tetap nyaman. Ibu Arman, Bu Rini, langsung menyambut dengan senyum lebar. "Wah, anak mama datang juga. Kamu tambah cantik aja, Nat," katanya sambil mencium pipi Nadia. "Alhamdulillah, Bu. Sehat, kan?" jawab Nadia sopan. Ayah Arman sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Beliau menyambut dengan anggukan. Adik-adik Arman juga ada, semuanya perempuan, dan mereka cukup akrab dengan Nadia. Sejauh ini, hubungan dengan mertua terlihat baik-baik saja. Nadia sering membantu kebutuhan keluarga Arman, entah itu biaya sekolah adik iparnya, hadiah ulang tahun, bahkan renovasi rumah mertua. Di mata mertua, Nadia adalah menantu ideal, kaya, baik hati, dan penurut. Arman pun sering dipuji karena beruntung mendapatkan istri seperti Nadia. Malam itu, Nadia merebahkan diri di ranjang setelah seharian beraktivitas. Arman ikut berbaring di sampingnya. Lampu kamar diredupkan, hanya menyisakan cahaya temaram yang menenangkan. "Mas," ujar Nadia pelan. Kamu bahagia, kan, sama hidup kita sekarang?" Arman terdiam sejenak sebelum menjawab. "Tentu. Kenapa tanya gitu?" "Enggak, cuma pengen pastikan aja. Aku juga bahagia. Semoga kita selalu kayak gini terus, ya." Arman tersenyum samar, tapi tidak menjawab. Ia memejamkan mata, seolah menghindari tatapan istrinya. Nadia tidak menyadari bahwa di balik senyum samar itu, ada sesuatu yang dipendam Arman. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terlintas dalam benaknya, hingga baru-baru ini muncul dan mulai tumbuh menjadi sebuah keinginan. Di malam itu, di rumah yang tampak sempurna dan penuh cinta, benih masalah sudah mulai tertanam. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi badai besar yang meruntuhkan semua kebahagiaan yang selama ini dijaga. Hari itu, suasana rumah terasa seperti biasa. Matahari sore menembus kaca jendela ruang keluarga, menyinari sofa kulit coklat yang tampak elegan. Nadia baru saja pulang dari butik pusatnya di Senayan, membawa beberapa dokumen penjualan yang akan ia tinjau malam nanti. Ia merasa lega karena bisnisnya terus menunjukkan peningkatan, apalagi menjelang bulan Ramadan, permintaan busana muslim meningkat tajam. Arman, yang sejak siang tidak banyak keluar rumah, duduk santai di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Wajahnya tampak serius. Sesekali menghela napas. Ada sesuatu yang sepertinya sedang ia pikirkan, namun ia berusaha menyembunyikannya. "Mas, kamu sudah makan siang?" tanya Nadia sambil meletakkan tas kerja di sofa. "Udah, tadi pesan lewat online," jawab Arman singkat. "Oh, ya baguslah. Aku kira kamu belum makan." Nadia lalu beranjak ke dapur, menyiapkan teh hangat. Ia terbiasa memperhatikan hal-hal kecil untuk suaminya, meski dirinya lelah sekalipun. Baginya, itu adalah bentuk cinta yang sederhana. Saat ia kembali dengan 2 cangkir teh, Arman menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di sana. "Nat," suara Arman terdengar pelan, hampir berbisik. Nadia duduk di sampingnya, menyodorkan secangkir teh. "Iya, Mas? Kenapa? Kok kelihatan serius banget?" Arman menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke arah istrinya. "Aku mau ngomong sesuatu yang penting. Tolong kamu dengerin dulu. Jangan langsung marah." Nadia mengernyit. "Apa sih, Mas? Kok ngomongnya berat banget?" Arman menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara mantap, "Aku mau menikah lagi. Aku pengin poligami." Cangkir teh di tangan Nadia hampir terjatuh. Ia terdiam, seakan telinganya salah mendengar. Hatinya bergetar hebat. Jantungnya berdetak lebih cepat.
Kata-kata itu seperti pisau yang menancap langsung ke dadanya. Ah, apa? Suara Nadia bergetar. Aku serius, Nat. Arman melanjutkan. Aku pengen nikah lagi. Bukan berarti aku nggak sayang kamu. Aku tetap cinta kamu. Kamu istri pertamaku. Tapi aku juga punya hak sebagai laki-laki, kan? Nadia menatap suaminya tak percaya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Mas, kamu sadar nggak apa yang baru kamu bilang? Kita ini udah 10 tahun menikah. Hidup kita baik-baik aja. Mas, aku udah kasih semua yang kamu mau. Terus kenapa tiba-tiba ngomong gini? Arman mencoba menggenggam tangan Nadia. Tapi Nadia menarik tangannya cepat. Aku nggak tiba-tiba. Aku udah mikirin ini lama. Aku merasa, aku butuh keturunan. Nat, kamu tahu, kita belum dikasih anak sampai sekarang. Mungkin kalau aku nikah lagi, aku bisa punya keturunan. Nadia terdiam sejenak. Lalu matanya mulai berkaca-kaca. Jadi itu alasanmu? Karena aku belum bisa kasih kamu anak. Arman menunduk, tapi kemudian berkata lirih. Aku nggak nyalahin kamu, Nat. Aku tahu ini takdir. Tapi aku juga punya hak untuk mencoba jalan lain. Kamu istri yang baik. Aku nggak pernah kurang sama kamu. Tapi, aku pengen punya keluarga yang lengkap. Dengan anak-anak yang lari-larian di rumah. Air mata Nadia jatuh tanpa bisa ia tahan. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjalani berbagai terapi, pemeriksaan medis, bahkan sempat mencoba program bayi tabung. Tapi hasilnya memang belum berhasil. Ia kira Arman akan terus sabar dan setia menemaninya. Seperti janji mereka dulu. Mas, suara Nadia bergetar. Kamu tahu nggak? Aku udah ngorbanin segalanya buat kita. Aku kerja keras siang malam. Aku bangun usaha dari nol. Aku bikin rumah ini. Aku jaga nama baikmu di depan semua orang. Semua ini aku lakukan demi kita. Tapi sekarang kamu minta aku berbagi? Kamu minta aku rela dimadu. Arman terlihat gelisah. Nat, jangan salah paham. Aku bukan mau ninggalin kamu. Aku tetap akan adil. Aku akan bahagiakan kamu juga. Aku akan bagi waktuku, bagi kasih sayangku. Berhenti, Mas. Potong Nadia dengan suara tegas, penuh luka. Jangan bicara soal adil. Kamu pikir adil itu cuma soal waktu dan uang? Bagaimana dengan hatiku? Bagaimana dengan rasa sakitku melihat kamu bersama wanita lain? Kamu pikir itu bisa dibagi juga? Arman terdiam. Tak bisa menjawab. Ia mencoba mengulurkan tangan, tapi Nadia menjauh. Nadia bangkit, berdiri sambil menatap suaminya dengan mata merah. Mas, aku nggak pernah minta apa-apa darimu. Aku cuma minta kesetiaan. Itu aja. Kalau sekarang kamu bilang mau poligami, berarti kamu udah nggak menghargai aku sebagai istrimu. Arman menunduk dalam. Suaranya lirih. Aku tahu ini sulit. Tapi aku berharap kamu bisa menerima. Banyak kok perempuan di luar sana yang rela dipoligami. Mereka ikhlas karena itu syariat. Nadia tersenyum getir sambil menghapus air matanya. Syariat? Jangan bawa-bawa agama untuk nafsumu. Mas, agama itu mulia. Tapi kamu menjadikannya alasan untuk menyakiti aku. Kalau kamu mau bilang poligami itu sunnah, aku mau tanya. Sudahkah kamu menjalankan semua kewajiban sebagai suami dengan benar? Sudahkah kamu sabar mendampingiku tanpa anak? Atau kamu cuma cari alasan untuk memenuhi ego sendiri? Arman tercekat. Wajahnya memerah. Ia merasa tersudut. Nadia menatapnya tajam. Dengar baik-baik. Mas, aku tidak akan pernah setuju dengan poligami. Selama aku masih jadi istrimu, jangan harap kamu bisa menikah lagi. Suasana ruang keluarga menjadi hening. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang terasa begitu nyaring. Arman bersandar di sofa, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tidak menyangka Nadia akan bereaksi sekeras itu. Sementara Nadia berdiri tegak, meski hatinya terasa runtuh. Ia merasa dikhianati, dilecehkan, dan diperlakukan tidak adil. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama,
tetapi saling membelakangi. Tidak ada percakapan lagi. Hanya ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Nadia menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Ia berbisik dalam hati, ternyata kebahagiaan yang kupikir akan abadi, bisa runtuh hanya dengan satu kalimat. Di sisi lain, Arman juga terjaga. Ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Keinginannya untuk berpoligami sudah bulat, tapi ia tahu, jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Malam itu menjadi awal dari retaknya rumah tangga yang selama ini tampak sempurna. Kata-kata Arman, "Aku mau menikah lagi," akan terus terngiang di kepala Nadia, menjadi luka yang tak mudah sembuh. Sejak malam ketika Arman mengutarakan keinginannya untuk berpoligami, rumah besar itu tak lagi seramah biasanya. Senyum yang dulu selalu mengisi pagi kini hilang. Nadia masih melakukan rutinitasnya. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan pergi mengurus bisnis, tapi semua terasa hambar. Arman pun lebih sering sibuk sendiri. Sesekali keluar rumah tanpa memberitahu kemana ia pergi. Hingga suatu sore, Arman mengajak Nadia ke rumah orang tuanya. "Aku pengin kita ngobrol sama mama dan papa," katanya. Suaranya datar, tapi matanya menyiratkan tekad. Nadia sebenarnya enggan. Ia tahu arah pembicaraan itu pasti kembali ke soal poligami. Namun, demi menghormati mertua, ia menuruti ajakan Arman. Rumah mertua terletak di kawasan Bekasi. Tidak semewah rumah Nadia, tapi cukup nyaman dengan nuansa kekeluargaan. Saat mereka tiba, Bu Rini, ibu Arman, langsung menyambut dengan wajah sumringah. Kalian datang juga. Masuk, masuk. Mama udah siapkan makanan," ujarnya sambil menggandeng tangan Arman. Nadia tersenyum sopan, meski hatinya terasa berat. Ia menaruh bingkisan buah di meja, lalu duduk di ruang tamu. Setelah makan malam bersama, Arman membuka percakapan serius. Suasananya terasa kaku. Pak, ada hal yang mau aku bicarakan," kata Arman. Suaranya tenang tapi mantap. "Aku pengin nikah lagi. Aku udah bilang ke Nadia, tapi dia belum bisa nerima. Makanya aku pengin minta pendapat mama sama papa." Nadia yang duduk di sampingnya langsung menoleh dengan mata melebar. Ternyata benar. Inilah tujuan dia membawaku kemari, batinnya. Bu Rini menatap Arman, lalu Nadia. Senyum samar muncul di wajahnya. "Nak, Mama sudah lama duga kamu bakal sampai ke sini. Kamu laki-laki, Arman. Wajar kalau pengin poligami. Itu hakmu. Apalagi, kalian kan belum punya anak." "Bu." Nadia akhirnya bersuara. Suaranya bergetar tapi tegas. "Poligami itu bukan sekadar soal hak. Itu juga soal keadilan. Dan jujur, aku nggak sanggup, Bu. Aku nggak mau dipoligami." Bu Rini tersenyum dingin. "Nat, kamu harus belajar ikhlas. Perempuan itu tugasnya taat sama suami. Kalau suamimu minta izin menikah lagi, kamu harus ridha. Lagi pula, siapa tahu dengan istri kedua, Arman bisa dapat keturunan. Kamu juga tetap jadi istri pertama, tetap dimuliakan." Nadia terdiam, dadanya sesak. Ia tidak menyangka ibu mertuanya akan berpihak pada Arman tanpa sedikit pun memikirkan perasaannya. Pak Hendra, ayah Arman, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Nadia, jangan salahkan Arman sepenuhnya. Kalian sudah 10 tahun menikah, tapi belum ada anak. Mungkin inilah jalannya. Lagi pula, harta kalian sudah lebih dari cukup. Apa salahnya berbagi?" Ucapan itu membuat Nadia semakin hancur. Ia tahu masalah keturunan adalah luka dalam pernikahannya, tapi mendengar mertua mengungkitnya dengan ringan membuat hatinya seperti ditusuk. "Pak, Bu." Nadia menahan air mata. "Apakah semua pengorbananku selama ini tidak berarti? Aku sudah bantu keluarga ini banyak sekali. Aku bayarin kuliah adik-adik Arman. Aku renovasi rumah ini. Aku pastikan kalian gak kekurangan. Apa itu semua nggak ada harganya hanya karena aku belum bisa kasih cucu?" Ruangan hening sesaat. Namun, justru adik perempuan Arman, Risa, ikut menimpali. "Mbak Nadia, jangan salah paham.
Kita semua sayang sama Mbak. Tapi kenyataannya kan begitu. Mas Arman juga butuh penerus. Masa kamu tega tahan dia cuma karena ego kamu sendiri? Nadia menoleh ke arah Risa dengan tatapan tajam. Ego? Kamu tahu nggak rasanya jadi aku? Aku yang setiap malam nangis berdoa minta anak. Aku yang periksa ke dokter. Aku yang suntik hormon sampai tubuhku sakit. Semua itu aku lakukan demi suami kalian. Demi keluarga ini. Tapi sekarang aku malah disebut egois. Risa menunduk. Tapi wajahnya masih menyiratkan keberpihakan pada kakaknya. Arman, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kalian dengarkan? Bukan aku aja yang bilang. Mama, Papa, adik-adik juga setuju. Nat, kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Nadia menatap suaminya dengan mata basah. Jadi semua ini sudah kamu rencanakan, Mas? Kamu sengaja bawa aku ke sini supaya aku dipaksa menerima poligami dengan tekanan keluarga. Arman terdiam, tapi sorot matanya jelas menunjukkan kebenaran. Air mata Nadia jatuh deras. Ia berdiri dari kursinya, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Baiklah, kalau kalian semua mendukung Arman menikah lagi, berarti aku sendirian di sini. Tidak ada yang membelaku, bahkan keluarganya sendiri. Tapi dengar baik-baik, aku tidak akan pernah rela dimadu. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak selamanya. Suasana menjadi tegang. Bu Rini mencoba menenangkan, tapi nada suaranya justru menambah luka. Nadia, jangan keras kepala. Kalau kamu terus menolak, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Arman bisa saja menikah tanpa izinmu. Tapi kalau kamu ikhlas, semua bisa berjalan damai. Nadia menghela napas panjang. Hatinya seperti terbakar. Damai. Bagaimana bisa damai kalau aku dipaksa menerima pengkhianatan? Tanpa sepatah kata lagi, Nadia meraih tasnya dan berjalan keluar. Arman memanggil namanya, tapi ia tak menoleh. Di dalam mobil, Nadia menyalakan mesin dengan tangan bergetar. Air matanya mengaburkan pandangan, namun tekad di hatinya mulai terbentuk. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya soal dirinya dan Arman, tapi juga melawan seluruh keluarganya yang ikut mendukung poligami. Sepanjang jalan pulang, pikirannya dipenuhi perasaan campur aduk, sakit hati, kecewa, marah, dan dikhianati. Tapi di balik semua itu, perlahan muncul keberanian baru. Jika suaminya dan keluarga mertua bersekongkol untuk menyingkirkan perasaannya, maka ia harus bersiap melindungi dirinya sendiri. Malam itu, di kamar tidurnya yang sunyi, Nadia menatap wajahnya di cermin. Matanya bengkak, tapi di balik sorotnya, ada bara yang menyala. Ia berbisik lirih kepada dirinya sendiri. Kalau mereka pikir aku akan diam dan menyerah, mereka salah besar. Aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Sejak pertemuan di rumah mertua, Nadia merasa dunianya benar-benar runtuh. Suami yang selama ini ia percayai, keluarga yang selama ini ia hormati, ternyata semuanya berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Rumah megah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi tempat yang mencekik. Pagi-pagi sekali, Nadia sudah berangkat ke butik pusatnya. Ia berusaha menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tidak terlalu larut dalam luka. Namun, setiap kali ia membuka laptop atau melihat karyawan yang sibuk memajang koleksi terbaru, bayangan wajah Arman selalu menghantui pikirannya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku percaya dia akan selalu setia? Pikir Nadia, menahan air mata. Di butik, sahabat sekaligus manajer operasionalnya, Dina, memperhatikan wajah Nadia yang pucat. Nat, kamu kelihatan capek banget. Ada masalah? Nadia tersenyum kecut. Banyak, Din. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau butuh cerita, aku siap dengar, kata Dina lembut. Setelah menimbang sejenak, Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang permintaan Arman untuk poligami, tentang mertua yang mendukung, tentang perasaan dikhianati yang begitu dalam. Dina mendengarkan dengan mata melebar, lalu menepuk tangan sahabatnya itu. Astaga, Nat, aku nggak nyangka Arman seberani itu. Selama ini dia kelihatan manis banget.
Ternyata, Dina menggeleng tak habis pikir. Kamu harus hati-hati. Kalau dia udah sebut-sebut poligami dan keluarganya mendukung, artinya mereka serius. Aku tahu, jawab Nadia lirih. Tapi aku nggak akan biarin mereka injak harga diriku. Aku udah kasih segalanya buat dia, Din. Semua harta ini, rumah, mobil, usaha, semuanya atas namaku. Tanpa aku, mereka nggak ada apa-apanya. Dina menatapnya penuh simpati. Kalau begitu, kamu harus siapin langkah. Jangan cuma nunggu mereka nusuk kamu lebih dalam. Ingat, kamu yang punya kuasa. Ucapan Dina menancap kuat di hati Nadia. Ia sadar, meski hancur secara emosional, ia masih punya kekuatan besar, kendali penuh atas harta dan bisnis yang selama ini menghidupi mereka. Malam harinya, Nadia pulang lebih larut dari biasanya. Ia sengaja menghindari Arman. Namun, begitu masuk rumah, ia mendapati suaminya sedang duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian rapi. Ada senyum samar di wajah Arman. Tapi kali ini senyum itu membuat Nadia bergidik. "Kamu dari mana?" tanya Arman, suaranya dingin. "Dari butik. Ada meeting sama investor," jawab Nadia singkat, meletakkan tas di meja. Arman menatapnya tajam. "Kamu sengaja pulang larut, ya? Supaya bisa menghindar dari aku." Nadia tidak menjawab, hanya menatap balik dengan sorot terluka. Arman menghela napas panjang, lalu berkata, "Nat, aku nggak mau kita terus-terusan begini. Aku serius mau nikah lagi. Dan aku juga sudah kenalkan calonku ke Mama." Perkataan itu membuat Nadia seolah ditampar. "Apa? Kamu sudah kenalkan dia ke orang tuamu?" Arman mengangguk tanpa rasa bersalah. "Namanya Ayu. Dia anak teman papa. Masih muda, baru 24 tahun. Lembut, sopan, dan pastinya bisa kasih aku keturunan." Nadia merasakan tubuhnya gemetar. Nama itu, Ayu, akan selalu menjadi simbol pengkhianatan baginya. Ia tidak menyangka Arman bukan hanya sekadar bicara, tapi sudah melangkah sejauh itu. "Kamu tega sekali, Mas." Suara Nadia pecah. "Aku yang berjuang bersamamu selama 10 tahun. Aku yang bikin semua ini. Aku yang selalu ada buatmu. Tapi kamu balas dengan mempermalukanku." Arman mencoba mendekat. Tapi Nadia mundur. "Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Nat. Kamu tetap istri pertama. Tetap mulia di mataku. Tapi aku juga butuh keturunan. Ayu bisa kasih itu." "Cukup, Mas," teriak Nadia. Air matanya jatuh deras. "Jangan sebut aku mulia kalau di saat yang sama kamu menusukku dari belakang. Jangan bicara cinta kalau kamu tega berbagi hatimu dengan orang lain." Arman terdiam sejenak. Lalu suaranya merendah. "Aku sudah minta izin baik-baik. Kalau kamu tetap menolak, aku bisa menikah tanpa restumu. Hukum mengizinkan itu." Ucapan itu membuat Nadia benar-benar hancur. Arman, suami yang dulu ia anggap pelindung, kini berubah menjadi orang asing yang dingin dan kejam. Malam itu, Nadia menangis hingga matanya bengkak. Ia duduk di ruang kerja, menatap semua penghargaan dan foto-foto perjalanan bisnisnya yang terpajang di dinding. "Aku sudah berikan semuanya. Tapi mereka semua lupa kalau semua ini berdiri di atas keringatku." Batinnya. Perlahan, sebuah rencana mulai terbentuk di pikirannya. Jika Arman dan keluarganya ingin mengkhianatinya, maka ia akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Beberapa hari kemudian, luka Nadia semakin dalam. Ia mendapat kabar dari salah satu sahabatnya bahwa Arman terlihat makan bersama seorang perempuan muda di sebuah kafe terkenal. Dari deskripsi, jelas itu adalah Ayu. Mereka terlihat mesra, bahkan bergandengan tangan tanpa malu-malu. Nadia merasakan darahnya mendidih. Berani sekali mereka mempermalukanku di depan umum. Saat malam tiba, ia menunggu Arman pulang. Begitu suaminya masuk rumah, Nadia langsung menatapnya dengan dingin. "Bagus ya, Mas. Kamu bawa-bawa Ayu ke tempat umum. Kamu kira aku nggak akan tahu?" Arman terkejut, lalu mencoba meredakan. "Nat, jangan salah paham. Aku cuma ngajak dia ngobrol,
mengenal lebih dekat. Itu wajar kalau kita mau serius. Serius? Kamu sebut itu serius? Kamu jalan berduaan sama perempuan lain sementara kamu masih suamiku? Itu namanya selingkuh. Mas, itu pengkhianatan. Arman mencoba meraih tangan Nadia, tapi ia menepis kasar. Sudahlah, Nat, jangan terlalu dramatis. Cepat atau lambat kamu harus menerima kenyataan ini. Nadia menatapnya tajam, dengan suara bergetar penuh emosi. Tidak, Mas. Tidak ada kata menerima untuk pengkhianatan. Kalau kamu terus memaksakan ini, aku akan tunjukkan padamu bahwa hidup tanpa aku akan lebih menyakitkan daripada apapun yang kamu bayangkan. Arman terdiam, wajahnya kaku. Untuk pertama kalinya, ia melihat tatapan Nadia bukan sebagai istri yang lembut, tapi sebagai wanita yang siap melawan. Malam itu, Nadia menulis sesuatu di jurnal pribadinya. Aku mungkin kalah di hati, tapi aku tidak akan kalah dalam hidup. Jika mereka ingin melihatku hancur, aku akan pastikan akulah yang berdiri tegak, sementara mereka tenggelam dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Di balik luka yang menganga, lahirlah tekad yang semakin kuat. Luka dan pengkhianatan ini bukan akhir, melainkan awal dari perlawanan. Pagi itu, Nadia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, mata sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Tidak lagi hanya penuh luka, melainkan juga ketegasan. Ia tahu, jika terus diam, Arman dan keluarganya akan semakin berani menginjak-injak martabatnya. Setelah sarapan seadanya, Nadia mengambil map tebal dari lemari besi kecil di ruang kerjanya. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen penting, akta kepemilikan rumah, sertifikat tanah, surat kendaraan, juga dokumen legalitas usaha yang semuanya atas nama dirinya. Aku yang membangun semua ini. Mereka lupa kalau tanpa aku, mereka bukan siapa-siapa. Batinnya dengan getir. Ia duduk, membuka laptop, lalu mengetik sebuah surat resmi. Isinya singkat tapi penuh kekuatan. Surat pemutusan hubungan kerja untuk Arman. Ya, Arman bukan hanya suaminya. Sejak beberapa tahun lalu, Nadia mempercayakan posisi penting di perusahaannya kepada pria itu, sebagai General Manager operasional. Posisi bergengsi dengan gaji besar, fasilitas mobil, dan berbagai keuntungan lain. Namun kini, kepercayaan itu berubah menjadi senjata di tangan pengkhianat. Tangannya sempat bergetar saat mengetik nama Arman di bagian atas surat. Bagian dari dirinya masih menjerit. Dia suamimu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Tapi sisi lain yang lebih kuat berbisik. Dia bukan lagi orang yang sama. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Setelah surat selesai, Nadia menyimpannya di laci. Ia tidak akan terburu-buru menyerahkannya. Ia menunggu momen paling tepat. Momen yang akan membuat Arman benar-benar merasakan akibat dari pengkhianatannya. Hari itu, Nadia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya, Pak Rendra, seorang pengusaha senior yang sudah lama pensiun tapi tetap dihormati banyak orang. Sejak awal, beliau sebenarnya tidak terlalu setuju dengan Arman, tapi demi kebahagiaan putrinya, ia merestui pernikahan mereka dulu. Di rumah keluarga besar, Nadia disambut hangat. Pak Rendra langsung tahu ada sesuatu yang salah begitu melihat wajah putrinya. Nadia, kamu kelihatan capek sekali. Ada apa? Tanyanya, suara penuh kekhawatiran. Nadia tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menceritakan semuanya, mulai dari permintaan poligami Arman, dukungan mertuanya, hingga keberanian suaminya memamerkan hubungan dengan Ayu di depan umum. Pak Rendra mengepalkan tangan. Kurang ajar. Jadi benar firasat Bapak selama ini. Laki-laki itu hanya menumpang hidup dari kerja kerasmu. Begitu merasa punya kuasa, dia lupa diri. Nadia menunduk, merasa hancur. Aku nggak nyangka, Pak. Aku sudah kasih semuanya. Tapi ternyata, aku cuma dimanfaatkan. Pak Rendra meraih tangan putrinya erat-erat. Dengar, Nak, kamu bukan wanita lemah. Kamu punya kekuatan, kamu punya harta, kamu punya nama besar. Jangan biarkan mereka injak harga dirimu. Kalau Arman sudah berkhianat,
Kamu harus tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Ucapan ayahnya membuat Nadia merasa lebih tegar. Dukungan itu seperti bahan bakar yang menyalakan api perlawanan di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Arman pulang dengan wajah sumringah. Ia baru saja menghadiri rapat dewan direksi perusahaan. Ada kabar besar. Namanya diajukan untuk posisi direktur operasional. Itu artinya, karirnya akan melonjak pesat. Sayang, ujarnya kepada Nadia yang sedang membaca di ruang tamu. Aku ada kabar baik. Dewan sedang mempertimbangkan aku untuk jadi direktur. Dalam waktu dekat, aku mungkin dilantik. Nadia menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Wah, selamat ya, Mas. Arman mendekat, penuh percaya diri. Lihat kan, semua usahaku membuahkan hasil. Kamu juga harusnya bangga. Kalau aku jadi direktur, nama kita akan semakin terangkat. Nadia menahan diri agar tidak tertawa getir. Ia tahu, posisi itu bukan murni karena kerja keras Arman, tapi karena pengaruh besar dari saham-saham yang ia miliki di perusahaan. Tanpa dirinya, tidak mungkin Arman bisa melangkah sejauh itu. Malam itu, setelah Arman tertidur, Nadia menyiapkan rencana detail. Ia sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerahkan surat PHK itu. Tepat di hari ketika Arman dilantik menjadi direktur. Aku akan pastikan dia tidak hanya kehilangan jabatan, tapi juga merasa dunia runtuh di hadapannya. Hari-hari berikutnya, Nadia menjalani aktivitas dengan wajah tenang, meski di dalam dadanya terus berkecamuk. Ia pura-pura mendukung Arman, pura-pura mendengar cerita tentang Ayu dengan sabar, pura-pura tidak tahu apa-apa. Arman pun semakin lengah. Ia semakin berani, bahkan beberapa kali pulang larut malam dengan alasan rapat, padahal jelas-jelas ia pergi menemui Ayu. Sementara itu, Nadia terus memperkuat posisinya. Ia bertemu dengan pengacara kepercayaannya, membicarakan kemungkinan perceraian, pembagian harta, dan pengamanan aset. Semua dipersiapkan dengan rapi, tanpa sepengetahuan Arman. Di butik pusat, ia juga mulai menata ulang struktur kepemimpinan. Ia menyiapkan Dina sebagai tangan kanan yang bisa menggantikan peran Arman kapan saja. Dengan begitu, meski suaminya dipecat, bisnis tetap berjalan lancar. Suatu malam, Nadia menulis lagi di jurnal pribadinya. Keputusan ini bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi karena aku mencintai diriku lebih dari siapapun yang tega menghancurkan aku. Jika aku terus diam, aku akan kehilangan segalanya, termasuk harga diriku sendiri. Aku harus bertindak, meski itu berarti mengakhiri segalanya. Air mata jatuh membasahi halaman jurnal. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada juga keteguhan. Ada juga kekuatan yang lahir dari luka. Semakin dekat dengan hari pelantikan Arman, semakin sering ia membayangkan momen itu. Ia bisa melihat wajah suaminya yang penuh percaya diri berdiri di podium, menerima ucapan selamat, sementara di tangannya sudah siap surat PHK yang akan menghancurkan semua mimpinya. Bukan karena dendam semata, tapi sebagai bentuk balasan. Agar Arman sadar, pengkhianatan ada harganya. Hari itu semakin dekat. Nadia tahu, langkah yang ia ambil akan mengubah segalanya. Tidak akan ada jalan kembali. Tapi ia sudah mantap. Keputusan sudah dibuat. Arman akan kehilangan segalanya. Sejak pagi, rumah dipenuhi suasana penuh kesibukan. Arman mengenakan setelan jas hitamnya yang paling mahal. Wajahnya berseri-seri, penuh percaya diri. Hari ini ia akan resmi dilantik sebagai direktur operasional. Jabatan prestisius yang ia idam-idamkan sejak lama. Nadia duduk di meja rias, memoles wajahnya dengan tenang. Gaun biru tua sederhana menempel indah di tubuhnya. Tidak ada senyum di wajahnya, tapi ada ketenangan yang membuatnya tampak berwibawa. Sayang, kata Arman sambil bercermin. Aku masih nggak percaya akhirnya sampai di titik ini. Semua jerih payahku akhirnya terbayar. Nadia menoleh sekilas. Selamat ya, Mas. Aku bangga padamu. Arman mendekat, mencium keningnya. Kamu istri yang baik. Nanti setelah aku resmi jadi direktur, hidup kita bakal makin sempurna.
Dan soal Ayu, semoga kamu bisa benar-benar terima. Aku janji nggak akan kurangin kasih sayangku ke kamu. Ucapan itu bagai pisau yang menusuk hati Nadia, tapi wajahnya tetap tenang. Kita lihat saja nanti, Mas. Acara pelantikan. Gedung pertemuan perusahaan penuh dengan tamu penting. Direksi, komisaris, karyawan senior, bahkan beberapa mitra bisnis hadir. Semua berdandan rapi. Suasana penuh formalitas dan gengsi. Arman berjalan dengan dada tegap, menggandeng Nadia di sampingnya. Beberapa orang menghampiri, memberi selamat lebih dulu. Selamat ya, Pak Arman. Sebentar lagi resmi jadi direktur, ujar salah satu kolega. Arman tertawa lebar. Terima kasih. Semua berkat doa dan dukungan istri saya. Ia menepuk bahu Nadia dengan bangga, seolah benar-benar suami yang setia. Nadia hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia berkata, berkat aku, iya. Tapi sebentar lagi semua berkat itu akan aku cabut. Acara dimulai. MC membacakan susunan acara, lalu satu persatu direksi naik ke podium untuk memberikan sambutan. Tepuk tangan bergema. Hingga akhirnya, nama Arman dipanggil. Dengan ini, kami mengumumkan pengangkatan Bapak Arman sebagai Direktur Operasional PT Sinar Gemilang. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Arman berdiri gagah di atas panggung, menerima SK pengangkatan dengan wajah berbinar. Para hadirin berdiri, memberi selamat. Nadia pun berdiri, namun bukan untuk bertepuk tangan. Tangannya menggenggam erat map berwarna hitam di pangkuannya. Surat penghancuran. Setelah Arman selesai memberikan pidato singkatnya tentang visi dan misi, MC membuka sesi ramah tamah. Para tamu maju untuk memberi ucapan selamat. Saat itulah, Nadia melangkah ke depan dengan anggun. Semua mata menatapnya. Istri baru direktur ini memang terkenal cantik dan elegan. Selamat ya, Mas, katanya sambil menyodorkan map hitam. Arman tersenyum bangga, mengira itu hadiah spesial dari sang istri. Terima kasih, sayang. Apa ini? Hadiah terindah untukmu di hari penting ini, jawab Nadia tenang. Arman membuka map itu. Senyum di wajahnya langsung pudar. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Surat pemutusan hubungan kerja. Atas nama dirinya sendiri. Ditandatangani resmi oleh CEO perusahaan. Yang tak lain adalah Nadia. Apa maksudmu, Nat? Suaranya parau, hampir tak terdengar. Suasana ruangan mendadak hening. Para tamu saling berbisik, bingung melihat ekspresi pucat sang direktur baru. Nadia mengambil mikrofon dari tangan MC. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Arman bukanlah orang yang Anda kira. Selama ini, ia memang duduk di kursi manajemen, tapi semua fasilitas, semua kekuasaan, bahkan posisinya hari ini, ada karena saya. Saya pemilik saham mayoritas perusahaan ini. Dan hari ini, tepat di momen pelantikannya, saya mencabut seluruh kepercayaan saya padanya. Keributan kecil terdengar di antara tamu. Arman berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Nadia melanjutkan, mulai hari ini, Arman resmi diberhentikan dari jabatannya. Tidak ada lagi fasilitas, tidak ada lagi kuasa. Ia bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Arman menjatuhkan map itu ke lantai. Kamu gila, Nat. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Nadia menatapnya dengan dingin. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Mas. Kamu memilih mengkhianati aku, memilih merendahkan aku, bahkan keluargamu ikut menginjak harga diriku. Dan inilah balasannya. Semua yang kamu nikmati dariku, hari ini aku tarik kembali. Ruangan riuh. Beberapa direksi terkejut. Beberapa lain tampak paham bahwa kuasa sebenarnya memang ada di tangan Nadia. Arman berusaha menahan amarah, tapi suaranya bergetar. Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku suamimu. Nadia mendekat, menatapnya tepat di mata. Dan setelah ini, sebentar lagi aku bukan istrimu lagi.
Ucapan itu bagai petir yang menyambar. Arman terguncang. Wajahnya merah padam. Ia ingin membalas, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Runtuhnya harga diri. Setelah pengumuman itu, acara berantakan. Para tamu memilih menjauh dari Arman. Sebagian bahkan menahan tawa melihat drama yang tidak terduga. Arman berdiri di tengah ruangan, sendiri, dengan tatapan kosong. Semua kejayaan yang ia banggakan lenyap seketika. Nadia berjalan keluar dengan langkah anggun. Dina sudah menunggu di mobil. Saat pintu ditutup, Nadia akhirnya menarik napas panjang. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia merasa lega. "Bu, apa ibu yakin dengan langkah ini?" tanya Dina hati-hati. Nadia menatap keluar jendela. "Yakin. Ini baru permulaan. Mereka pikir aku akan tunduk. Tapi mulai hari ini, mereka akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Mobil melaju meninggalkan gedung, sementara di belakang sana, Arman terpuruk di bawah sorotan mata seluruh kolega. Hari itu, bukan hanya jabatan Arman yang hancur, tapi juga harga dirinya. Di rumah mertua. Malamnya, berita tentang skandal pelantikan itu sudah tersebar di media internal dan beberapa portal bisnis. Rumah orang tua Arman pun geger. Bu Rini menangis. Pak Hendra marah-marah. Adik-adik Arman panik. "Bagaimana bisa Nadia melakukan ini?" teriak Pak Hendra. Arman duduk lemas di sofa. Wajahnya pucat. "Dia sudah siapkan semuanya. Pak, aku nggak nyangka dia bakal setega itu." Risa, adiknya, mencoba menenangkan. "Mas, sabar. Kita masih bisa bangkit. Mungkin kita bisa gugat balik." Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kamu nggak ngerti, Riz. Semua aset, semua saham, semua harta, itu semua atas nama dia. Aku nggak punya apa-apa tanpa dia." Ruangan hening. Untuk pertama kalinya, keluarga itu menyadari betapa besar kuasa yang dimiliki Nadia. Sementara itu, di rumahnya, Nadia berdiri di balkon. Angin malam menyapu wajahnya. Meski hatinya masih perih karena luka pengkhianatan, ada rasa lega yang tak bisa ia pungkiri. "Ini baru langkah pertama," bisiknya pada diri sendiri. "Masih ada balasan lain yang menunggu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia bisa tidur tanpa dihantui ketakutan. Sejak hari pelantikan yang berubah jadi kehancuran itu, nama Arman hancur lebur di dunia bisnis. Rekan-rekan yang dulu menyanjungnya kini menjauh. Telepon genggamnya sepi. Tidak ada lagi ajakan rapat atau undangan pertemuan. Berbeda dengan Nadia. Justru setelah itu, banyak orang semakin menghormatinya. Sosoknya dipandang sebagai wanita kuat yang berani mengambil keputusan tegas, bahkan terhadap suaminya sendiri. Ia digambarkan sebagai lambang keberanian sekaligus kecerdasan bisnis. Namun bagi Nadia, ini belum cukup. Penghinaan yang ia terima dari Arman dan keluarganya terlalu dalam untuk ditebus hanya dengan memecatnya. Balas dendamnya baru saja dimulai. Mengunci aset. Langkah pertama yang Nadia lakukan adalah mengunci seluruh aset keluarga. Semua rekening bersama segera ia ubah kepemilikannya. Kartu kredit atas nama Arman ia blokir. Kendaraan mewah yang biasa dipakai Arman, bahkan rumah yang ditempati orang tuanya hasil renovasi dari uang Nadia, semuanya ia daftarkan ulang dengan nama tunggal miliknya. Tidak butuh waktu lama, Arman mulai merasakan imbasnya. "ATM-ku nggak bisa dipakai, Nat." Arman mengamuk suatu malam ketika mencoba mengambil uang. "Kenapa kamu blokir semua rekening?" Nadia menatapnya dingin. "Itu uangku, Mas. Kamu lupa. Semua aset perusahaan, rumah, bahkan fasilitas yang kamu nikmati, itu semua dari aku. Dan sekarang aku ambil kembali apa yang memang milikku." Arman terdiam. Wajahnya merah padam. Tapi ia tak bisa membantah. Serangan balik ke keluarga mertua. Tak hanya Arman, keluarga mertuanya pun merasakan akibat. Suatu pagi, Risa mendatangi rumah Nadia dengan wajah panik. "Mbak, kenapa uang kuliahku di luar negeri tiba-tiba dihentikan? Bukannya Mbak janji biayain sampai selesai?"
Nadia menatapnya tajam. Aku janji selama aku masih dianggap keluarga. Tapi setelah kalian semua mendukung Arman untuk poligami, kalian bukan lagi keluargaku. Jadi, silakan cari biaya sendiri. Risa tertegun. Wajahnya pucat. Mbak, jangan gitu. Aku kan udah semester akhir. Bukan urusanku lagi, jawab Nadia singkat lalu berlalu. Tak berhenti di situ. Ia juga mencabut bantuan bulanan yang rutin ia kirim ke rumah mertua. Tagihan listrik, cicilan mobil, bahkan biaya perawatan rumah yang biasanya ditanggung Nadia, tiba-tiba berhenti. Bu Rini menelepon dengan nada marah. Nadia, bagaimana bisa kamu tega begini? Kami orang tuamu juga. Nadia menjawab dengan suara dingin. Maaf, Bu. Keluarga adalah orang-orang yang saling mendukung. Tapi kalian lebih memilih mendukung Arman untuk menghancurkan aku. Jadi jangan lagi sebut diri kalian keluargaku. Telepon terputus. Di ujung sana, Bu Rini menangis histeris. Membidik Ayu. Langkah selanjutnya adalah Ayu, wanita yang menjadi alasan utama poligami ini. Ayu bekerja sebagai staf di salah satu butik cabang milik Nadia. Karirnya lumayan stabil, meski tak pernah menonjol. Namun, sejak hubungan gelapnya dengan Arman, ia merasa di atas angin. Ia bahkan beberapa kali dengan bangga bercerita kepada rekan-rekan kerja bahwa ia akan segera dinikahi Arman. Nadia mengetahui semua itu dari laporan Dina. Bu, hampir semua karyawan sudah dengar gosip tentang Pak Arman dan Ayu, kata Dina suatu sore. Mereka jadi resah. Nadia mengangguk tenang. Bagus. Itu justru mempermudah langkah kita. Keesokan harinya, ia datang langsung ke butik cabang tempat Ayu bekerja. Semua karyawan terkejut melihat sang pemilik datang mendadak. Suasana berubah tegang. Ayu yang sedang melayani pelanggan langsung pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. Bu, ibu datang mendadak. Ada apa ya? Nadia menatapnya tajam. Ayu, ikut saya ke ruang manajer. Di ruangan itu, Nadia meletakkan setumpuk berkas di meja. Ini laporan keuangan butik bulan lalu. Ada beberapa transaksi fiktif yang saya temukan. Dan semua ditandatangani oleh kamu. Ayu membeku. Itu bukan salah saya, Bu. Mungkin salah pencatatan. Nadia menyilangkan tangan di dada. Jangan coba-coba berbohong. Saya punya bukti transfer ke rekening pribadimu. Kamu menggelapkan dana perusahaan. Ayu gemetar. Wajahnya pucat pasi. Mulai hari ini, kamu resmi saya pecat. Dan jangan harap bisa bekerja lagi di jaringan butik manapun di bawah naunganku. Nama kamu akan saya blacklist di semua asosiasi bisnis fashion. Selamat tinggal, Ayu. Tangis Ayu pecah. Bu, jangan. Tolong jangan hancurkan hidup saya. Nadia berdiri, menatapnya dingin. Kamu sudah pilih menghancurkan rumah tanggaku. Sekarang giliranku menghancurkan kariermu. Dengan langkah mantap, Nadia keluar meninggalkan ruangan. Di luar, para karyawan terdiam menyaksikan Ayu terisak tak berdaya. Hancurnya Arman. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Arman. Tanpa jabatan, tanpa gaji, tanpa dukungan keluarga besar, ia bagai manusia tak berdaya. Beberapa kali ia mencoba menemui Nadia untuk membujuk. Nat, aku salah. Tapi kita bisa perbaiki semua ini. Aku janji nggak akan menikah lagi. Tolong beri aku kesempatan. Nadia menatapnya dingin. Kesempatan itu sudah lama kuberikan. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Kalau kamu cabut semua ini, aku nggak punya apa-apa lagi. Suara Arman lirih, penuh putus asa. Itu artinya kamu akhirnya sadar. Mas, selama ini kamu memang nggak punya apa-apa tanpa aku. Arman terdiam. Air matanya jatuh. Tapi Nadia tak lagi tersentuh. Hatinya sudah mengeras. Luka yang terlalu dalam telah membunuh semua rasa sayang yang tersisa. Kebanggaan baru. Sementara Arman terpuruk, Nadia justru semakin bersinar. Ia muncul di berbagai majalah bisnis sebagai sosok inspiratif. Wawancaranya viral di media sosial.
Banyak wanita menjadikannya simbol kekuatan untuk melawan ketidakadilan dalam rumah tangga. Di balik sorot kamera, Nadia tahu ia masih terluka. Tapi rasa puas perlahan menggantikan luka itu. Melihat Arman, keluarganya, dan Ayu jatuh satu persatu, ia merasa balas dendamnya mulai terbayar. Namun di hatinya, ia juga tahu satu hal, perang ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir yang harus ia ambil untuk menutup semua kisah ini. Dan langkah itu adalah perceraian. Malam itu, ia kembali menulis di jurnalnya. Balas dendamku baru setengah jalan. Aku sudah cabut harta, kuasa, dan harga diri mereka. Tapi masih ada satu hal yang tersisa, ikatan pernikahan ini. Begitu aku lepaskan, maka tamat sudah riwayat mereka dalam hidupku. Pagi itu, aku duduk di ruang kerja pribadiku. Secangkir kopi hitam mengepul di meja, sementara layar laptop menampilkan deretan angka-angka investasi yang terus menanjak. Hati kecilku berbisik, inilah waktunya. Saatnya aku balikkan keadaan. Saatnya mereka merasakan apa yang dulu mereka lakukan padaku. Beberapa minggu berlalu sejak perceraian dengan Arman. Suamiku yang kini lebih memilih poligami atas restu keluarganya. Sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan membiarkan dia, keluarganya, dan siapapun yang mendukung pengkhianatan itu hidup tenang dengan harta yang sebagian besar berasal dari jerih payahku. Aku bukan perempuan biasa. Aku lahir dari keluarga pebisnis yang keras, terbiasa berstrategi, terbiasa menang. Jika Arman pikir aku akan terpuruk, dia salah besar. Kini, aku berdiri sebagai pemilik tunggal perusahaan besar yang dulu kami dirikan bersama. Semua saham yang semula atas namanya sudah kembali padaku. Semua aset yang dulu aku percayakan padanya sudah kutarik. Dan kini, aku menyusun langkah berikutnya. Membalas dendam. Jemput bola. Menarik aset yang tersisa. Sore itu, aku menghubungi pengacaraku, Pak Surya. Lelaki parubaya itu tersenyum tipis lewat layar Zoom. Semua proses legal sudah selesai, Bu. Semua aset perusahaan kini kembali ke tangan Ibu. Arman dan keluarganya tidak punya celah hukum untuk menuntut. Mereka sudah benar-benar kehilangan pijakan. Jelasnya. Aku tersenyum puas. Bagus. Sekarang, aku ingin kau awasi semua properti yang pernah kuhibahkan pada mereka. Rumah, mobil, tanah, semuanya. Jangan biarkan ada yang lolos. Pak Surya mengangguk. Sudah saya urus. Dalam waktu dekat, mereka akan menerima surat pengosongan dari notaris. Mereka tak akan bisa tinggal diam. Bayangan wajah mertuaku, Bu Ratna, melintas di pikiranku. Perempuan itu yang paling vokal mendukung Arman untuk berpoligami. Katanya, lelaki itu memang sudah kodratnya punya lebih dari satu istri. Kalau kamu tak rela, berarti kamu melawan takdir. Aku ingin sekali melihat ekspresinya nanti, saat ia harus angkat kaki dari rumah mewah yang sebenarnya aku beli. Jatuhnya harga diri Arman. Beberapa hari kemudian, kabar sampai ke telingaku melalui seorang rekan bisnis. Arman terlihat murung, mondar-mandir di kantor kecil yang baru saja ia dirikan. Katanya, dia mencoba memulai usaha sendiri setelah aku menarik semua kepemilikan perusahaan darinya. Sayangnya, hampir tak ada investor yang percaya padanya lagi. Aku kasihan, Bu. Tapi memang Arman terlalu sombong. Semua orang tahu dialah penyebab runtuhnya rumah tangganya. Reputasinya jatuh. Ucap rekan itu sambil tersenyum getir. Aku meneguk kopi, pura-pura acuh. Padahal dalam hati aku merasa lega. Biarlah dunia tahu siapa dia sebenarnya. Aku tidak perlu repot mengumbar aib, cukup dengan satu langkah kecil, menyingkirkan semua aset yang membuatnya terlihat berkuasa. Selebihnya, biarlah waktu dan perilakunya sendiri yang menghancurkan sisa harga dirinya. Rencana mengguncang keluarganya. Namun dendamku tidak berhenti di situ. Aku tahu mertuaku dan ipar-iparku masih merasa punya hak atas hidupku. Mereka menganggap aku wanita keras kepala yang merusak. Kesakralan poligami, versi mereka. Suatu malam, aku duduk bersama tim keuanganku. Aku ingin semua aliran dana ke yayasan keluarga Arman dihentikan.
Aku tak peduli mereka mengelola apa. Tapi aku tak mau sepeser pun uangku lagi mengalir ke sana. Perintahku. Salah satu staf berkata ragu. Tapi Bu, yayasan itu sudah berjalan hampir 10 tahun. Banyak orang terbantu. Aku memotong cepat. Aku akan bentuk yayasan baru, yang lebih profesional dan transparan. Aku akan ambil alih semua proyek sosial yang mereka jalankan. Jadi, bantuan tetap ada. Hanya saja tidak lewat tangan mereka lagi. Biar orang-orang tahu siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya numpang nama. Rapat itu berakhir dengan keputusan bulat. Aku akan mendirikan yayasan baru, jauh lebih besar, dan langsung menghapus nama keluarga Arman dari peta sosial di kota ini. Itu bukan sekadar balas dendam, tapi juga langkah strategis untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Pertemuan tak terduga. Suatu siang, aku menghadiri sebuah acara gala dinner bisnis. Aku mengenakan gaun hitam elegan dengan rambut disanggul rapi. Saat sedang berbincang dengan beberapa investor asing, aku melihat sosok yang tak asing di seberang ruangan, Arman. Dia terlihat kurus, matanya sayu, pakaiannya tak lagi sekelas dengan acara itu. Namun ia tetap mencoba menunjukkan wibawa. Saat mata kami bertemu, aku bisa melihat jelas keterkejutan sekaligus rasa malu di wajahnya. Arman menghampiri. Maya, bolehkah aku bicara sebentar? Suaranya pelan, penuh tekanan. Aku menatapnya dingin. Untuk apa? Kita tidak punya urusan lagi. Dia menarik napas panjang. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi, tolong jangan terlalu keras pada keluargaku. Mereka hanya... Aku tertawa sinis. Mereka hanya apa? Arman? Hanya mendukungmu menghancurkan rumah tangga kita? Hanya menertawakan air mataku dulu? Jangan harap aku akan mengasihani mereka. Wajahnya memerah. Tangannya mengepal. Kamu tidak tahu apa yang sedang mereka alami sekarang. Aku mendekat, berbisik dengan nada penuh kemenangan. Justru aku tahu, dan aku menikmatinya. Aku berbalik, meninggalkannya berdiri terpaku di tengah keramaian. Malam itu, aku pulang dengan senyum puas, keteguhan hati. Dalam kesendirianku, terkadang aku merenung. Apakah aku terlalu kejam? Apakah aku berubah menjadi seseorang yang hanya dipenuhi dendam? Namun setiap kali bayangan masa lalu muncul, air mata yang jatuh karena pengkhianatan, ucapan mertua yang menusuk, sorak dukungan ipar-iparku pada poligami Arman, hatiku kembali keras. Mereka pantas merasakannya. Mereka harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak begitu saja. Langkah terakhir. Rencana besarku mulai tersusun rapi. Setelah yayasan baruku diresmikan, aku akan mengundang tokoh-tokoh penting, media, dan masyarakat luas. Semua akan tahu bahwa akulah yang sebenarnya berjasa. Sementara keluarga Arman akan tenggelam dalam aib dan kesulitan. Aku menatap langit malam dari balkon rumahku. Angin sepau-sepau menyentuh wajahku. Aku tahu jalan ini panjang, penuh tantangan, dan mungkin penuh luka. Tapi aku juga tahu, balas dendamku baru saja dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar menderita seperti aku dulu. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu persiapan, yayasan baruku resmi diluncurkan dengan nama Cahaya Hati Nusantara. Sebuah nama yang kutentukan dengan hati-hati, penuh makna, dan jauh dari kesan bisnis keluarga Arman yang dulu sering dipandang sebagai ajang pencitraan. Aula Hotel Bintang 5 di pusat kota penuh sesak. Tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, selebritas, hingga awak media hadir. Sorotan kamera mengikuti setiap langkahku saat aku memasuki ruangan dengan gaun putih elegan. Senyumku mengembang. Namun di balik itu ada bara api yang membara, api balas dendam yang kian dekat pada klimaksnya. Sambutan yang mengguncang. Acara dibuka dengan sambutan dari wali kota. Lalu giliran diriku naik ke panggung. Aku berdiri tegak, mikrofon di tanganku, lampu sorot menerpa wajahku. Saudara-saudara sekalian, ucapku lantang. Hari ini kita menyaksikan lahirnya sebuah gerakan baru. Yayasan Cahaya Hati Nusantara hadir untuk menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan,
Bukan untuk pencitraan, bukan untuk keuntungan pribadi. Aku berhenti sejenak, menatap para tamu, lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih tajam. Selama ini, banyak program sosial di kota ini dikendalikan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kebaikan, padahal sejatinya hanya untuk mempertahankan reputasi keluarga. Semua orang tahu yayasan siapa yang saya maksud. Ruangan langsung bergemuruh. Para wartawan menulis cepat. Kamera berkilat. Aku sengaja tidak menyebut nama, tetapi semua orang tahu yang kumaksud adalah Yayasan Keluarga Arman. Mulai hari ini, lanjutku, yayasan itu tidak lagi ada. Semua proyek, semua bantuan, semua dana, sudah berpindah ke tangan kami. Dan kami berjanji akan menyalurkan dengan lebih profesional, transparan, dan tulus. Tepuk tangan bergemuruh. Aku bisa melihat beberapa tamu saling berbisik. Aku tahu berita ini akan menjadi pukulan telak bagi Arman dan keluarganya. Runtuhnya wibawa keluarga Arman. Benar saja, beberapa hari kemudian, media lokal dipenuhi dengan berita tentang kemerosotan keluarga Arman. Yayasan yang dulu menjadi kebanggaan mereka resmi dibubarkan karena kehilangan pendanaan. Para relawan beralih ke yayasanku. Para donatur pun mengikuti. Tak hanya itu, beberapa kontrak bisnis kecil yang masih mereka pegang juga dibatalkan. Reputasi mereka tercoreng. Bahkan, ada artikel opini di surat kabar yang menulis, "Keluarga Arman, dari kehormatan ke kehinaan." Aku membaca artikel itu sambil tersenyum puas. Inilah panggung kehancuran mereka. Pertemuan dengan Bu Ratna. Beberapa hari setelah peluncuran yayasan, aku mendapat kabar bahwa Bu Ratna, mertuaku, ingin menemuiku. Jujur, aku sempat ragu, tapi akhirnya aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana, jauh dari keramaian. Saat aku tiba, ia sudah duduk di pojok ruangan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Keriput jelas terlihat, matanya sembab. "Maya," suaranya serak, "kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu sudah ambil rumah kami, mobil, yayasan. Sekarang nama baik keluarga kami hancur. Apa kamu tidak puas?" Aku menatapnya dingin. "Puas? Apa ibu lupa bagaimana dulu ibu memperlakukan aku? Bagaimana ibu menyuruh aku menerima poligami? Seakan aku hanya benda tak bernyawa? Apa ibu lupa ketika ibu berdiri di pihak Arman, menertawakan air mataku? Sekarang giliran ibu yang merasakan." Air mata Bu Ratna menetes. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Aku tersenyum miring. Dan aku hanya ingin keadilan untuk diriku. Bedanya, aku tidak menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku hanya menarik kembali apa yang memang milikku. Ia terdiam. Aku berdiri, mengambil tas, lalu berkata lirih namun menusuk. "Ibu bilang dulu aku akan menyesal karena menolak poligami. Sekarang, lihatlah siapa yang menyesal." Aku meninggalkannya terisak sendirian. Arman dalam kehancuran. Kabar tentang Arman semakin menyedihkan. Usaha kecil yang ia bangun gagal total. Utang menumpuk. Karyawannya kabur satu persatu. Seorang sahabat lama mengirim pesan padaku. Arman sering terlihat di bar, mabuk-mabukan. Katanya, dia sudah kehilangan segalanya. Bahkan istri barunya pun mulai menjauh karena tak tahan hidup susah. Aku membaca pesan itu tanpa rasa kasihan sedikit pun. Inilah akibat keserakahanmu, Arman. Kau ingin 2 istri, kau ingin kuasa, tapi akhirnya kau kehilangan semuanya. Puncak balas dendam. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri sebuah acara amal yang disiarkan langsung di televisi. Aku berdiri di podium, sekali lagi disorot kamera. "Saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung yayasan ini," ucapku. "Kita membuktikan bahwa niat tulus akan selalu menang melawan keserakahan dan kebohongan." Aku tahu kalimat itu akan menjadi peluru terakhir yang menghancurkan harga diri keluarga Arman. Dan benar saja, keesokan harinya media memberitakan bahwa Arman terlihat jatuh pingsan di rumah kontrakannya setelah menonton siaran tersebut. Rasa puas yang mengalir. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku dengan segelas anggur merah.
Angin malam membawa aroma kemenangan. Aku menatap lampu kota yang berkelip-kelip, dan untuk pertama kalinya sejak perceraianku, aku merasa benar-benar tenang. Balas dendam memang tidak menghapus luka. Aku berbisik pada diri sendiri. Tapi setidaknya, ia memberi keadilan. Aku tahu perjuanganku belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan untuk membangun hidupku kembali. Tapi melihat Arman dan keluarganya menderita, aku merasa bebanku sedikit lebih ringan. Mereka sudah merasakan kejatuhan yang mereka layak terima. Dan aku, Maya, berdiri tegak sebagai pemenang. Pagi itu, matahari bersinar terang seakan ikut merayakan langkah baruku. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku dengan perasaan yang sulit digambarkan. Dulu, di balik cermin yang sama, aku sering melihat seorang perempuan yang hancur, matanya sembab karena tangis, pundaknya lemah karena beban, dan hatinya patah karena dikhianati. Tapi hari ini berbeda. Aku melihat seorang perempuan yang kuat, tegar, dan penuh percaya diri. Perempuan yang berhasil bangkit dari reruntuhan rumah tangganya dan berdiri sebagai pemenang. Balas dendam yang tuntas. Berita tentang kehancuran keluarga Arman sudah tersebar luas. Tak ada lagi yang membicarakan mereka dengan hormat. Arman sendiri kini hidup dalam keterpurukan. Usahanya bangkrut, istri barunya meninggalkannya. Bahkan keluarganya yang dulu mendukung poligaminya kini sibuk menyalahkan satu sama lain. Sementara aku, namaku kian harum. Yayasan baruku dipuji banyak pihak. Perusahaanku semakin berkembang pesat. Investor, pengusaha, bahkan pejabat daerah sering datang padaku untuk bekerja sama. Terkadang aku mendengar kabar dari orang-orang bahwa Arman mencoba menghubungiku, tapi aku tak pernah menanggapi. Bagiku, balas dendam sudah tuntas. Aku tak perlu lagi menengok ke belakang. Pertemuan dengan sahabat lama. Suatu sore, aku bertemu dengan Dina, sahabat lama yang dulu sering menasihatiku agar tidak terpuruk. Kami duduk di sebuah kafe outdoor, menikmati suasana sore yang hangat. Maya, aku benar-benar kagum padamu, kata Dina sambil menyeruput es kopi. Kamu bukan hanya bertahan, tapi juga membuktikan bahwa kamu bisa lebih sukses tanpa Arman. Aku tersenyum. Mungkin karena aku terlalu lama menahan sakit. Din, begitu aku bebas, energi itu berubah jadi kekuatan. Dina menatapku penuh arti. Tapi, jangan biarkan dendam menguasaimu terlalu lama. Kamu sudah menang, Maya. Sekarang saatnya kamu menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya kemenangan semu. Kata-katanya menancap dalam di pikiranku. Benar juga, selama ini aku fokus membalas dendam. Tapi apakah itu cukup untuk membuatku bahagia? Refleksi di malam sunyi. Malam itu aku duduk di balkon rumahku lagi. Langit penuh bintang, dan angin malam membawa kesejukan. Aku memejamkan mata, membiarkan pikiranku melayang. Aku mengingat masa lalu, tawa bersama Arman, doa bersama, rencana masa depan yang dulu kami buat. Semua itu kini hanya tinggal kenangan pahit. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya aku bisa mengenangnya tanpa tangis. Aku sudah melewati semuanya. Bisikku. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpamu, Arman. Lebih dari itu, aku bisa bahagia tanpamu. Air mata menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Menatap masa depan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan dari sebuah universitas ternama untuk menjadi pembicara tamu. Mereka ingin aku berbicara tentang perempuan dan kemandirian finansial. Aku menerima undangan itu dengan bangga. Di hadapan ratusan mahasiswa, aku berkata lantang, jangan pernah menggantungkan seluruh hidupmu pada orang lain, bahkan pada suamimu sendiri. Cintailah dirimu, hargai usahamu, dan jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Jika kamu berdiri di atas kakimu sendiri, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkanmu. Tepuk tangan bergemuruh. Aku bisa melihat sorot mata para mahasiswi yang penuh semangat. Saat itu aku sadar, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan sekadar membuat musuh menderita, tapi memberi inspirasi pada banyak orang. Kehidupan baru.
Waktu berjalan. Aku semakin sibuk dengan berbagai kegiatan sosial dan bisnis. Namun di sela-sela itu, aku mulai membuka hati untuk kebahagiaan baru. Aku belajar traveling sendirian, belajar memasak menu-menu yang dulu selalu kulupakan, bahkan mencoba yoga untuk menenangkan pikiran. Aku bukan lagi Maya yang hidup di bawah bayang-bayang suami. Aku adalah Maya yang merdeka, yang bebas memilih jalannya sendiri. Beberapa pria memang mencoba mendekat, tapi aku tidak buru-buru. Aku belajar dari masa lalu. Kebahagiaan tidak harus datang dari pernikahan atau pasangan. Kebahagiaan bisa datang dari diriku sendiri. Kabar terakhir tentang Arman. Suatu hari, seorang kenalan memberi kabar bahwa Arman kini hidup di kota kecil, bekerja serabutan. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Aku hanya mengangguk mendengar kabar itu. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi kepuasan berlebihan. Hanya ada rasa lega. Ia sudah menerima balasan dari pilihannya sendiri. Semoga dia belajar dari semua ini, ucapku lirih. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya tidak peduli. Penutup. Aku yang baru. Di hari ulang tahunku yang ke-35, aku mengadakan acara kecil bersama sahabat dan rekan kerjaku. Tidak ada pesta mewah. Hanya makan malam sederhana dengan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangiku. Saat lilin dinyalakan, aku menutup mata dan berdoa. Terima kasih, Tuhan, karena telah memberi aku kekuatan. Aku mungkin pernah hancur, tapi kini aku lebih kuat dari sebelumnya. Semoga ke depannya, aku tidak hanya hidup untuk dendam, tapi juga untuk cinta, kebahagiaan, dan kebermanfaatan. Aku membuka mata, meniup lilin, dan senyumku mengembang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia. Kemenanganku bukan hanya karena membuat Arman dan keluarganya menderita. Kemenanganku adalah karena aku berhasil berdiri tegak, melanjutkan hidup, dan menemukan diriku yang baru. Dan itulah akhir kisahku. Bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang perempuan yang pernah dikhianati, tapi akhirnya bangkit sebagai pemenang sejati.